Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Arvita Julianti dengan NPM 22310005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu dengan matkul persamaan diferensial. Nah, untuk soal yang pertama yaitu diberikan beberapa persamaan diferensial berikut. Untuk yang A, untuk soal yang pertama ini kita disuruh mencari solusi umum. Untuk yang A itu ada persamaan diferensial non homogen, yaitu dy per dx sama dengan 2x plus e pangkat x. Untuk y aksen sama dengan 2x ditambah e pangkat x. Untuk langkah pertama yaitu kita mencari y-nya terlebih dahulu. Persamaan karakteristiknya kita dapatkan r-nya sama dengan 0, sehingga kita dapatkan y-nya sama dengan c. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita mencari YP-nya. Untuk persamaan diferensial sama dengan Y. YP sama dengan integral 2x ditambah E pangkat X dx. YP sama dengan X pangkat 2 ditambah E pangkat X. Sehingga untuk solusi umumnya yaitu Y sama dengan YH plus YP. Kita masukkan hasil dari YH-nya ditambah YP-nya ini. Jadi kita dapatkan C ditambah X pangkat 2 ditambah E pangkat X sama dengan X pangkat 2 ditambah E pangkat X ditambah C. Untuk yang kedua yaitu ada persamaan diferensial linear. dy per dx ditambah 2y sama dengan E pangkat negatif X. Y aksen sama dengan 2y sama dengan 0. Kita cari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, yaitu R ditambah 2 sama dengan 0. R sama dengan negatif 2. Sehingga didapatkan YH sama dengan CP pangkat negatif 2X. Selanjutnya kita mencari YP. Untuk mencari YP, PD sama dengan E pangkat negatif X, yaitu yang ini. Selanjutnya YP sama dengan AE pangkat negatif X. Kita turunkan Y aksen P sama dengan AE pangkat negatif X dikali negatif 1 sama dengan negatif AE pangkat negatif X. Selanjutnya kita mencari turunan kedua atau turunan dari hasil Y aksen P, yaitu Y double aksen P sama dengan negatif AE pangkat negatif X dikali negatif 1 sama dengan AE pangkat negatif X. Sehingga Y aksen P ditambah 2YP sama dengan E pangkat negatif X. Negatif AE pangkat negatif X ditambah 2 AE pangkat negatif X sama dengan E pangkat negatif X. Negatif AE pangkat negatif X ditambah 2 AE pangkat negatif X sama dengan E pangkat negatif X. Jadi didapatkan hasilnya A itu sama dengan 1, sehingga YP sama dengan AE pangkat negatif X sama dengan 1E pangkat negatif X, atau bisa juga sama dengan E pangkat negatif X. Untuk solusi umum dari persamaan diferensial linear yaitu Y sama dengan YH ditambah YP sama dengan CE pangkat negatif 2X ditambah E pangkat negatif. Selanjutnya untuk soal yang C yaitu ada persamaan diferensial Bernoulli. dy per dx plus y sama dengan y pangkat 2. Y aksen plus y sama dengan y pangkat 2. Untuk bentuk umum persamaan diferensial Bernoulli yaitu dy per dx ditambah pxy sama dengan xy pangkat n. Kita dapatkan px sama dengan 1, x nya sama dengan 1, dan n nya sama dengan 2. Selanjutnya kita substitusi. Z sama dengan Y pangkat 1 min N sama dengan Y. Kita masukkan 1, N nya tadi 2, negatif 2. Y sama dengan negatif 1, atau juga sama dengan 1 per Y.
kita mencari turunannya, yaitu dz per dx sama dengan negatif y pangkat negatif 2 dy per dx. Kita masuk ke persamaan awal lagi, yaitu dy per dx sama dengan y pangkat 2 min y. Min y pangkat negatif 2 dy per dx sama dengan negatif kurung buka 1 kurangi y kurangi 1 kurung tutup, sehingga dz per dx sama dengan negatif 1 ditambah z. dz per dx min z sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan diferensial linear dengan faktor integrasi. Dan rumus mu x sama dengan e dikali pangkat integral min 1 dx sama dengan e pangkat negatif x. dz per dx min z sama dengan negatif 1. Kita kalikan dengan e pangkat negatif x. Dapatkan e pangkat negatif x dz per dx negatif e per negatif e pangkat negatif x z sama dengan negatif e pangkat negatif x. Di d per dx kurung buka ze pangkat negatif x kurung tutup sama dengan negatif e pangkat negatif x. ze pangkat negatif x sama dengan integral negatif e pangkat negatif x dx. ze pangkat negatif x sama dengan e pangkat negatif x ditambah c. V sama dengan 1 ditambah ce pangkat x. Ke persamaan awal lagi, karena V sama dengan 1 per y, maka 1 per y sama dengan 1 plus ce pangkat x, sehingga solusi umumnya yaitu y sama dengan 1 per 1 ditambah ce pangkat x. Untuk soal nomor 2 diberikan persamaan diferensial berikut. Untuk A yaitu ada 2xy ditambah y pangkat 2 dx ditambah x pangkat 2 ditambah 2xy dy sama dengan 0. Kita akan menentukan apakah persamaan diferensial berikut termasuk persamaan eksak. Nah, untuk suatu persamaan diferensial dapat dikatakan eksak jika m per y sama dengan n per x. Xy sama dengan 2xy ditambah y pangkat 2. N x, y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2xy. M x, y sama dengan 2m per y sama dengan 2 per y. 2xy ditambah y pangkat 2 sama dengan 2x ditambah 2y. Untuk yang n x, y sama dengan 2n per 2x sama dengan 2 per 2x, x pangkat 2 ditambah 2xy sama dengan 2x ditambah 2y. Nah, karena hasil dari m dan n nya ini sama, maka persamaan ini termasuk persamaan eksak. Selanjutnya, karena termasuk persamaan eksak, maka kita mencari solusi umumnya, yaitu mencari fx, y. F sama dengan integral m dx ditambah gy sama dengan integral 2xy ditambah y pangkat 2 dx ditambah gy. Dapatkan x pangkat 2y ditambah xy pangkat 2 ditambah gy. Kita mencari gy dengan cara 2f per 2y sama dengan n. 2f per 2y sama dengan n x pangkat 2 ditambah x ditambah 2xy ditambah q aksen y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2xy. Dapatkan q aksen y sama dengan 0, sehingga integral q aksen y sama dengan integral 0 q aksen y sama dengan c. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan ke persamaan f sama dengan x pangkat 2y ditambah xy pangkat 2 ditambah gy. F sama dengan x pangkat 2y ditambah xy pangkat 2 ditambah c. Maka didapatkan solusi umumnya yaitu y sama dengan x pangkat 2y
ditambah X Y pangkat 2 ditambah C. Selanjutnya untuk yang B yaitu XY ditambah Y dx ditambah X dy sama dengan 0. Kita akan menentukan apakah persamaan diferensial tersebut termasuk persamaan eksak atau tidak. Untuk yang B langkah-langkahnya sama seperti yang A, itu M sama dengan X, Y sama dengan XY ditambah Y, N X, Y sama dengan X. M X, Y sama dengan 2M per 2Y sama dengan 2 per 2Y, XY ditambah Y sama dengan X ditambah 1. N X, Y sama dengan 2N per 2X sama dengan 2 per 2X, X sama dengan 1. Nah, karena 2M per 2Y tidak sama dengan 2N per 2X, sehingga persamaan ini tidak eksak. Karena persamaan tidak eksak, maka kita mencari faktor integrasi. 2M per 2Y kurangi 2N per 2X per N sama dengan X ditambah X plus 1 min 1 per X sama dengan X per X sama dengan 1. Karena hasil hanya fungsi X, maka mu aksen X sama dengan E pangkat integral 1 dx sama dengan E pangkat X. E pangkat X XY ditambah E pangkat XY dx plus X E pangkat X dy sama dengan 0. M sama dengan E pangkat X XY ditambah E pangkat X Y, N sama dengan X E pangkat X. Selanjutnya kita akan menguji ulang keeksakan. 2M per 2Y sama dengan 2 per 2Y, E pangkat X XY ditambah E pangkat X Y sama dengan X E pangkat X. 2N per 2Y sama dengan 2 per 2X, X E pangkat X sama dengan X E pangkat X. Nah, karena hasil dari 2M per 2Y sama dengan 2N per 2Y, maka sudah termasuk eksak. Selanjutnya mencari fungsi potensial. F sama dengan integral E pangkat X XY ditambah E pangkat XY dx. F sama dengan X E pangkat X Y ditambah Q Y. 2F per 2Y sama dengan X E pangkat X. Karena sama dengan N, maka Q aksen Y sama dengan 0, Q Y sama dengan C. Lalu disubstitusikan ke persamaan F. X E pangkat X Y sama dengan Q Y. X E pangkat X Y sama dengan C, maka didapatkan solusi umumnya yaitu X E pangkat X Y sama dengan C. Untuk soal nomor 3 yaitu seorang guru matematika memodelkan respon pemahaman siswa terhadap penguatan materi menggunakan persamaan diferensial linear orde 2 dengan operator bilangan D sebagai berikut. D pangkat 2 negatif 4D ditambah 4 Y sama dengan E pangkat 2X dengan Gx menyatakan tingkat pemahaman siswa terhadap materi pada waktu X. Untuk yang A, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial tersebut menggunakan operator D, yaitu D pangkat 2 min 4D ditambah 4 Y sama dengan E pangkat 2X, artinya yaitu Y double aksen min 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan E pangkat 2X. Kita mencari solusi homogen YH. Y double aksen min 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Operator D pangkat 2 min 4D ditambah 4Y sama dengan 0. Kita ubah menjadi karakteristiknya, didapatkan M pangkat 2 min 4M ditambah 4 sama dengan 0. Kita dapat persamaan akarnya yaitu M min 2 pangkat 2 sama dengan 0, sehingga YH sama dengan C1 ditambah C2X E pangkat 2X. Selanjutnya kita mencari solusi partikular YP.
PD sama dengan E pangkat 2X termasuk solusi homogen. Jadi kita menggunakan metode perkalian X. YP sama dengan AX pangkat 2 E pangkat 2X. Kita turunkan Y aksen P sama dengan 2AX ditambah 2AX pangkat 2 E pangkat 2X. Y kita cari turunan yang kedua atau turunan dari hasil Y aksen P nya, yaitu didapatkan 2A ditambah 8AX ditambah 4AX pangkat 2 E pangkat 2X. Lalu kita substitusikan ke persamaan diferensial. Y double aksen P min 4Y aksen P ditambah 4YP sama dengan E pangkat 2X. 2A ditambah 8AX ditambah 4X pangkat 2 E pangkat 2X. Min 4 2AX ditambah 2AX pangkat 2 E pangkat 2X ditambah 4 AX pangkat 2 E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Setelah disederhanakan kita peroleh 2A sama dengan 1, A sama dengan pindah ruas menjadi 1/2, sehingga YP sama dengan 1/2X pangkat 2 E pangkat 2X. Untuk solusi umumnya, Y sama dengan YH ditambah YP. Kita masukkan YH-nya, yaitu didapatkan C1 ditambah C2X E pangkat 2X dan YP-nya yaitu 1/2X pangkat 2 E pangkat 2X. Untuk soal yang B, jelaskan makna solusi homogen dan solusi partikelir dalam konteks proses pembelajaran. Untuk solusi homogen menggambarkan pemahaman awal siswa yang dipengaruhi oleh kemampuan dasar dan pengalaman belajar sebelumnya. Konstanta menunjukkan perbedaan individu pada siswa. Untuk solusi partikelirnya mempresentasikan pengaruh penguatan materi di guru. Untuk solusi menunjukkan bahwa pemahaman siswa meningkat secara bertahap. Untuk yang C, evaluasilah apakah model ini mencerminkan proses belajar jangka panjang siswa. Secara matematis, model ini menunjukkan pemahaman yang terus berkembang seiring waktu. Secara pedagogis, model ini mencerminkan proses belajar jangka panjang karena mempertimbangkan kemampuan awal siswa dan penguatan materi oleh guru.